Oke, masih dengan Profesor Kardus. Ya, setiap perangkat teknologi yang menggunakan daya listrik, yakni mobilisasi elektron atau ion untuk sistem interkonektivitas komponen pada sirkuit, pasti memikirkan hal fundamental yang disebut sebagai manajemen thermal atau sistem pengendalian panas. Manajemen thermal adalah hal utama dalam setiap perangkat teknologi, karena pada bahan konduktor umum seperti halnya tembaga, setiap arus listrik yang dialirkan pasti akan mengalami resistensi atau hambatan, karena bahan-bahan konduktor umum seperti halnya tembaga, keadaan atomnya tidaklah tenang, yang membuat aliran elektron yang melintas pasti akan terhambat. Hambatan yang terakumulasi secara terus-menerus pasti akan menciptakan thermal atau panas. Panas berlebih dalam sirkuit tentu akan mengacaukan sistem elektronifikasi, menciptakan gradasi elemen dan komponen, bahkan dapat membakar sirkuit elektronik jika titik thermal terlampau tinggi. Karena itu, setiap sistem elektronik seperti halnya teknologi IC atau microchips pasti disertai dengan cooling system atau sistem pendingin untuk menjaga suhu sirkuit tetap stabil. Saat ini, sistem yang dapat membuat aliran listrik dapat mengalir tanpa hambatan sama sekali atau nol resistensi merupakan bahan superkonduktor. Namun, sistem superkonduktor merupakan perangkat besar karena wajib menggunakan sistem pendinginan kriogenik di suhu minus ratusan derajat Celcius untuk benar-benar mendinginkan bahan hingga membuat atom-atom pada bahan tersebut terhenti dan tidak tervibrasi, yang akan membuat aliran elektron akan mengalir tanpa hambatan. Karena hingga kini belum ada komponen superkonduktor yang bekerja pada suhu normal atau suhu kamar. Karena itu, mustahil menggunakan teknologi superkonduktor pada perangkat microchips seperti IC atau prosesor. Tapi tahukah Anda, baru-baru ini para tim ilmuwan di Universitas Utrecht Belanda yang bekerja sama dengan Universitas Shanghai telah menemukan sebuah material unik yang merupakan bahan isolator topologi dengan struktur bentuk pada keadaan dimensi 1,58 yang biasa dikenal dengan struktur fraktal. Tim ilmuwan gabungan berhasil menemukan keadaan materi baru tersebut dengan mensintetik paduan unsur-unsur tertentu dengan teknik khusus hingga membentuk susunan fraktal di dimensi 1,58, di mana diketahui material baru tersebut mampu mengalirkan dan mentransmisikan arus listrik tanpa terjadi hambatan, mirip dengan bahan superkonduktor. Temuan ini telah dipublikasikan pada jurnal Nature Physics pada Mei 2024 lalu. Menurut Christian Morales Smith, ketua tim eksperimental gabungan tersebut, elemen baru yang mereka ciptakan berperilaku layaknya isolator topologi dua dimensi yang mampu mengalirkan arus dengan persentase hambatan hingga di kisaran tak lebih dari 2%. Asal Anda tahu, isolator topologi merupakan material yang pertama kali ditemukan pada 1985. Material ini bersifat isolator pada bagian dalam, sementara di bagian terluar bersifat konduktor yang sangat baik. Bahan isolator topologi hanya dapat mengalirkan elektron di lapisan konduktor terluar dengan sifat konduktivitas yang sangat baik. Bahan isolator topologi hanya mampu mengalirkan elektron di lapisan konduktor terluar, tapi aliran elektron yang mengalir diketahui sangat baik, layaknya bahan superkonduktor. Sedangkan fraktal dalam matematika merupakan bentuk geometris berpola dengan keadaan pola berulang dinamis, layaknya boneka Matryoshka yang di dalamnya ada boneka lagi. Pada fraktal juga demikian, bentuk pola akan terjadi berulang dan berkelanjutan jika kita amati lebih dalam. Pola fraktal ini berada pada dimensi 1,58. Ya, jika kita hidup dalam keadaan 3 dimensi ruang, fraktal berada pada dimensi 1,58 yang berbeda dengan objek normal. Dalam dimensi ini, jika Anda memperbesar struktur dan melihatnya lebih dalam, maka akan melihat pola yang sama berulang kali. Keadaan fraktal yang mirip dengan isolator topologi inilah yang diciptakan oleh para ilmuwan, di mana mereka menumbuhkan paduan unsur kimia bismut di atas semikonduktor indium antimonida. Paduan keadaan struktur ini terjadi secara spontan setelah mereka melakukan beberapa kali variasi untuk menumbuhkan pertumbuhan elemen, dan menariknya saat diuji sifat konduktivitasnya, keadaan struktur dengan paduan bismut dan indium antimonida
yang tepat dapat membuat keadaan konduktornya mirip isolator topologi yang bekerja pada suhu kamar. Meski proses menumbuhkan struktur material tersebut sederhana, tapi untuk membuat keadaan fraktal yang simetris sangatlah sulit. Bentuk fraktal juga sangat berpengaruh terhadap perilaku mobilitas elektron pada bahan tersebut. Saat ini, para ilmuwan terus mencoba mengembangkan model fraktal dengan paduan-paduan khusus untuk mempermudah mekanisme sintetik material tersebut. Dan tentunya paduan material ini akan sangat menjanjikan untuk digunakan pada sirkuit elektronik di masa depan karena mampu mengalirkan elektron tanpa terjadi resistensi atau hambatan. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang material fraktals yang mirip isolator topologi. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Utrecht University mengabarkan.